Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah azza subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pujian, pengagungan, syukur semata kita haturkan untuk Allah Ta'ala yang kita termotivasi dengan firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Bila kamu syukur menggunakan nikmat, modal semakin mengenali ilmu syar'i dengan manhaj sahabi. Al-Quran, As-Sunnah dipahami sebagaimana para sahabat paham dan beramal, sehingga akan membuahkan akidah yang benar. Tauhid merupakan tujuan terbesar makhluk dicipta. Tauhid tujuan terbesar makhluk dicipta. Kan Allah menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Allah cipta jin, Allah tidak mencipta manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Arti liya'budun, liyuwahhidun, wahhada yuwahhidu. Tauhid untuk menjadikan Allah itu satu-satunya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a. Tidaklah makhluk dicipta kecuali untuk menghamba kepada Allah dengan penuh ketulusan, dengan hanif. Hanif itu condong kepada satu pihak, jauh dari pihak yang lain, condong kepada tauhid, jauh dari syirik. Itu tujuan makhluk dicipta, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadai, syariatnya satu-satunya yang dipakai, rahmatnya satu-satunya yang diharapkan, dan puncak rahmat Allah itu adalah surga. Itu langkah syukur kita berangkat dengan ilmu, karena segala sesuatu kuncinya adalah ilmu. Segala sesuatu kuncinya adalah ilmu. Sampai Allah ketika mencipta makhluk pertama kali apa? Allah mencipta makhluk pertama kali apa? Pen. Fungsi pen untuk mencatat. Sampai Allah bersumpah, nun wal qalami wa ma yasturun. Allah mengawali firman-Nya dengan nun. Ini sebuah tantangan. Al-Quran itu dari Allah. Bila kamu tidak percaya, bikin yang semisal. Itu fungsi ayat-ayat dalam bentuk potongan huruf.
untuk tantangan. Bila tidak mampu, tunduklah. Allah melanjutkan dengan wal qalami wa ma yasturun, itu merupakan uslub qasam, susunan kata dalam bentuk sumpah. Ada berapa uslub qasam? Ada berapa unsurnya? Ada 4. Ada ambil qasam, ada muqassam bih, ada alat, ada amil qasam, ada alat qasam, ada muqassam bih, ada jawab qasam. Fungsinya ta'kidu syai' bidzikril mu'azzam, menguatkan sesuatu dengan disebutkan pihak yang agung. Allah satu-satunya pihak yang agung sebagai jaminan. Fungsinya sebagai penguat sehingga tidak ada keraguan. Allah berfirman sudah benar, apalagi dilambari dengan sumpah. Maka menyebutkan dengan wal qalami, demi pena. Allah bukan takdim kepada pena, tetapi Allah memberitahu kepada kita fungsi pena itu besar. Untuk apa? Untuk menulis. Ilmu untuk menulis. Wa ma yasdun, apa yang mereka tulis. Sampai Allah menyiapkan model menulis kalimat Allah. Andaikan tumbuhannya menjadi pena, lautannya menjadi tinta, menulis kalimat Allah sampai habis, didatangkan sampai 1 laut lagi, sampai 7, maka kalimat Allah siap ditulis, pentanya bisa habis. Kalau kita 1 bulan bisa menghabiskan berapa pen? Situ orang entek-entek, sarasa-rasa nyatet seding. Salah satu alim mengatakan kitu al ilma bil qalam, ikatlah ilmu itu dengan pen. Kenapa? Manusia bisa lupa, pen bisa mengikat, lupa dibaca kembali. Ini semua dalam rangka pentingnya ilmu. Makanya bentuk syukur kita diawali dengan apa? Ilmu. Dan cari ilmu itu sampai mati. Bukan tamat sekolah, tapi sampai tamat hidup di dunia. Itu baru selesai. Ketika sudah dikubur, itu sudah tidak usah cari ilmu. Kenapa? Ya memang tinggal balasan. Makanya kalau kita lihat tradisi yang ada di kanan kiri kita, malam hari ketika kita lewat, di samping pintu kanan atau kirinya ada cahaya, lampu dipasang, apa kesannya? Wah, keluarga itu baru kelahiran gitu loh ya. Bila anaknya laki-laki, itu ari-arinya diwadahi kendil, ditanam di sebelah kanan pintu. Bila anaknya perempuan, ari-arinya diwadahi kendil, diletakkan ditanam samping pintu sebelah kiri. Itu dilengkapi dengan bahan-bahan. Kalau anak perempuan, apa kelengkapannya? Benang sama jarum, belajar jahit di alam kubur mungkin gitu. Pasang lampu lek peteng-peteng dan ketok. Kalau anaknya laki-laki disiapi kertas sama pen atau pensil, belajar nulis di sana, belajar di alam kubur. Itu hanya dugaan, itu ritual yang tidak islami, nggak boleh keluarga kaum muslimin seperti itu termasuk jenis ritual agama. Makanya orang kenal kalimat la ilaha illallah wajib untuk dibuang. Yang jelas pen yang ada kita fungsikan untuk ketika kita sedang hidup untuk belajar, itu bentuk syukur kita. Ilmu itu kuncinya. Sehingga nanti dengan ilmu yang luas bisa kenal makna kalimat la ilaha illallah, bisa mewujudkan ibadah yang benar, akhlak yang benar, bisa mengajar, dan berbagai macam penemuan bisa didapatkan sehingga nanti akan maslahat. Itu pertama kali harus kita siapkan syukur kita kepada Allah, termotivasi dengan ayat, nanti akan dilipat gandakan dengan 10 kali, 700 kali, bahkan kelipatan yang kita nggak bisa menghitung, apalagi kita berada di bulan haram, Dzulqa'dah, berikutnya nanti Dzulhijjah, berikutnya nanti Muharram. Maka itu supaya dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Kenapa? Kesempatan yang paling baik.
yang hari-hari biasa sudah dilipat gandakan, ketika di bulan haram lebih dilipat gandakan. Makanya lebih ekstra ketaatan kita di bulan-bulan yang Allah memberikan kemuliaan. Ayo ikhwah, a'azzana subhanahu wa ta'ala. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang al-udhiyah, dari kata duha, adha. Waktu duha, sholat duha, berarti ketika matahari terbit sempurna, sholat 2 rakaat setidaknya namanya sholat duha. Diawali dengan sholat subuh, selesai zikir, selesai memperbanyak ketaatan tanpa batal. Bila batal disambung dengan wudhu sampai matahari terbit sempurna, sholat 2 rakaat. Orang memberi nama sholat apa? Sholat syuruk. Sebenarnya juga masuk di dalam wilayah sholat duha. Ada Idul Adha, adalah hari rayanya kaum muslimin dengan adanya penyembelihan. Al-udhiyah insyaallah akan menjadi tema pembahasan kita kali ini. Ceritanya tentang sembelihan. Apa alasan tema ini kita angkat? Jawabnya, besarnya fadilah udhiyah dan waktu pelaksanaan udhiyah hampir sampai dan sudah dekat. Nanti akan diperinci apa makna udhiyah, sehingga kesan umum adalah tentang menyembelih binatang di Idul Adha. Yang sering ada pertanyaan, reyo korban ngarep korban pora. Itu bahasa yang berkembang di masyarakat seperti itu. Kurban itu bukan kurban bahasa Indonesia, bukan kurban bahasa Jawa, tapi kurban bahasa Arab. Dari kata apa itu? Koruba. Apa maknanya? Dekat. Orang mendekatkan diri kepada Allah agar punya kedudukan dekat dengan punya ilmu mengenal kewajiban yang wajib dikerjakan. Itu namanya taqarrub. Kalau kurban itu bentuk hewan yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga kurban itu merupakan masdar dari kata koruba, kurbanan. Bagi bahasa, makna bahasa adalah dekat. Jadi tema ini kita angkat alasannya adalah karena besarnya fadilah kurban dan waktu pelaksanaannya adalah sudah sangat dekat. Kita berada di 10 hari terakhir bulan Dzulqa'dah. Setelah itu nanti masuk pada bulan Dzulhijjah. Itu alasan kenapa tema ini kita angkat. Nomor 2, tujuan tema ini kita angkat adalah untuk penyegaran dan penyemangatan berkorban. Berarti seluk-beluk masalah korban kita angkat kembali supaya pemikiran kita teringatkan, sehingga ingatan kita jadi segar. Ketika tahu besarnya fadilah, nanti semangat untuk berkorban. Ini tujuan tema ini kita angkat. Alasannya jelas, tujuannya jelas. Semoga nanti urayanya bisa mengarah ke sana dan nanti hasilnya bisa maksimal. Sehingga diupayakan setiap keluarga bisa menyembelih walau kambing, satu keluarga satu kambing, nggak jadi masalah. Walaupun boleh juga seorang dengan 2 ekor kambing, karena Nabi pun juga pernah menyembelih dengan 2 ekor kambing. Maknanya seperti itu. Setidaknya satu keluarga dengan 1 kambing silahkan, rezekinya longgar, mau didobeli pun juga diperbolehkan, sehingga nanti akan semakin semangat, sehingga yang terbayang pada kita adalah besarnya pahala. Walaupun boleh juga kita ngarep-ngarep moga-moga aku sok untuk dum-duman ge akeh pisan, ya ndak apa-apa. Memang hari berbagi. Ada orang yang senang berbagi, ada orang yang senang mendapatkan pembagian. Ya masing-masing itu saling melengkapi, dan memang kita dibikin antara memberi dan menerima itu keadaan yang bersifat kompak. Andaikan kita
menerima itu juga suka, memang harus ada yang suka, tetapi diupayakan jangan selamanya menerima, tetapi diupayakan juga akan memberi. Kenapa? Yadul a'la afdalu min yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang ada di bawah. Memberi lebih baik daripada menerima. Orang bisa berkorban nanti pahalanya berlipat-lipat, adapun menerima nggak ada janji yang semisal. Yang ketiga, masuk di dalam uraian. Yang pertama, apa arti udhiyah? Yaitu ternak yang disembelih pada hari nahr dan di hari tasyrik dalam rangka ibadah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ini pendefinisiannya, takrifnya, istilahan, makna istilah syar'i. Saya ulang, mau ditulis silahkan. Udhiyah atau kurban adalah ternak yang disembelih pada hari nahr, nahrun, naharo, nahr, nun ha'ra, nahr, nahrun, punya makna penyembelihan. Ternak yang disembelih di hari nahr, hari penyembelihan, itu tanggal 10 Dzulhijjah, dan juga di hari tasyrik. Hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Dari kata syarraqa yusyarriku tasyrikon. Ada masyrik, tempat terbit. Syarraqa berarti memancar cahaya, tempat terbit, tempat memancarkan cahaya. Hari tasyrik, hari memanfaatkan cahaya yang panas untuk menjemur daging, diawetkan. Hari tasyrik, hari penjemuran daging untuk diawetkan, untuk bekal safar. Di antaranya, kita ulang, udhiyah, korban adalah ternak yang disembelih pada hari nahr dan di hari tasyrik dalam rangka ibadah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang penyembelihan yang paling utama itu di hari nahr, karena hadis menyebutkan, yang ringkas maknanya adalah siapa yang sholat seperti sholat kita, menghadap kiblat semisal kiblat kita, menyembelih semisal penyembelihan kita. Siapa yang menyembelih sebelum sholat maka mengulang, siapa yang menyembelih sesudah sholat itu sah. Hari nahr, hari penyembelihan, yaitu waktunya ketika sholat id sudah selesai. Sehingga dengan sebab seperti itu namanya hari nahr, hari penyembelihan, yaitu waktunya sesudah sholat. Siapa-siapa yang menyembelihnya sebelum sholat, maka supaya dia mengulang sekira punya rezeki. Apabila tidak mengulang, penyembelihannya sebagai sedekah biasa, bukan sedekah istimewa, namanya udhiyah, namanya kurban. Sekira hari penyembelihan tanggal 10 Dzulhijjah belum mampu, sibuk atau enggak tuntas karena saking banyaknya, maka bisa dikerjakan di hari tasyrik, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Itu tadi nomor 1 tentang definisi apa yang disebut dengan udhiyah, ternak yang disembelih pada hari nahr dan juga di hari tasyrik dalam rangka taqarrub, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan ketaatan supaya seorang hamba semakin dekat jadi walinya, sehingga doa dikabulkan, bahaya akan dilindungi, dan dia mendapatkan jaminan kebaikan dari Allah Ta'ala. Nomor 2, hukum udhiyah, hukum berkorban. Setidaknya ada 2 yang sempat tercatat. Satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan sunnah muakkadah. Yang mengatakan wajib, menyimpulkan wajib berdasarkan hadis di dalam riwayat Ibnu Majah.
Pada jilid yang kedua nomor 1044, man lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang diberikan keluasan rezeki tetapi dia tidak melaksanakan penyembelihan, nggak berkorban, maka jangan dekat ke tempat sholat kami. Secara zahir orang sholat butuh tempat. Sholat merupakan kunci keislaman. Tidak sholat kafir. Jangan dekat ke tempat sholat, berarti kan dianggap tidak sholat. Wallahu a'lam. Secara zahir kelompok Dhahriyah dengan dasar itu menunjukkan hukum menyembelih buat orang yang mampu apa? Wajib. Juga dikokohkan dengan ayat fasholli lirabbika wanhar. Di situ ada bahasa wanhar, supaya kamu menyembelih. Itu kata kerja menunjukkan perintah, fi'il amr, dan hukum asal perintah itu wajib. Selagi tidak ada yang memalingkan maka hukumnya tetap wajib. Itu diantara yang mewajibkan landasannya seperti itu. Itu berdasarkan ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang menyimpulkan sunnah muakkadah, yaitu perbuatan yang bersifat sukarela. Mau silahkan, enggak juga enggak mengapa, enggak dosa, tetapi didorong-dorong supaya dia melaksanakan. Dan ini merupakan dari jumhur, mayoritas ahli ilmu. Yang di dalam hadis riwayat Muslim, idza dakhalatil asru wa akhadha wa arada ahadukum ayyudhiya fala yamassa min dhufrihi wala min basyarihi syai'an au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahih Muslim. Apabila hari-hari 10 masuk, satu di antara kamu menginginkan untuk mengadakan penyembelihan, maka jangan sampai mengambil sedikit pun dari kuku dan kulitnya. Rawahu Muslim nomor 261. Yang dimaksud dengan hari-hari 10, apa hari-hari 10 itu? Masuk bulan Dzulhijjah. Karena 10 hari pertama itu memiliki nilai yang amat sangat istimewa. Itu yang dimaksud dengan apabila masuk hari-hari 10, yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Itu sangat istimewa fadilah di hari itu. Wa arada ahadukum ayyadhuhaya, dan satu di antara kamu ingin menyembelih. Di situ ada bahasa wa arada ahadukum ayyudhiya. Satu di antara kamu arada. Apa makna arada? Iroda, keinginan. Ini menunjukkan berita, bila hari-hari 10 telah tiba, satu di antara kamu pengen menyembelih. Ini memberitahu kepada kita itu hukumnya nggak sampai wajib. Satu di antara kamu pengen menyembelih, berarti ada yang pengen, ada yang tidak pengen. Ini alasan pihak yang kedua mengatakan itu tidak wajib. Sehingga apabila ada dalil yang punya kesan mewajibkan, artinya itu sebagai muakkid, sebagai takkid, sebagai penguat. Upayakan bukan sebatas muncul rasa sukarela, tapi diupayakan bisa. Nah begitu. Kemudian adabnya, apabila memang sudah siap nanti tanggal 10 untuk menyembelih, dan ia sudah siapkan binatang mau disembelih tanggal 10 nanti, maka adabnya ketika hendak memotong kuku dan juga rambut, kumis termasuk rambut yang bisa dipotong, di kepala termasuk rambut yang bisa dipotong, dan juga rambut yang lain yang di situ dianjurkan dipotong sebagai tuntunan kesucian. Maka apabila punya keinginan menyembelih nanti tanggal 10, makanya jangan potong kuku, jangan potong rambut, kecuali tanggal 10 nanti ketika binatangnya sudah disembelihnya. Itu adab, bukan syarat. Adab bukan syarat. Maknanya begitu. Apabila tetap potong kuku, tetap cukur, bagaimana? Sah apa tidak sah binatang kurbannya? Jawab, sah-sah saja. Cuma kelengkapan, kesempurnaan sunnahnya dia kehilangan, tapi tidak menghalangi nilai sahnya. Kemudian pilih mana?
pilih yang wajib atau pilih yang sunnah muakkadah? Nah, itu nanti bisa menjadi karakter setiap orang. Kalau orang itu beramalnya semata ketika sudah mendengar wajib, nggak didorong-dorong dengan kata wajib itu tidak melaksanakan, ini merupakan bisa jadi dikhawatirkan ada tanda kegigiran. Apa bahasa Jawa nih? Cedil apa medit? Di antaranya begitu. Nah, diupayakan sifat itu kita hindari. Maka solusinya adalah jadilah manusia terbaik. Siapa? Musabiq fil khairat. Orang yang lomba di dalam kebaikan. Karena kita diperintahkan fastabiqu al khairat, lombalah di dalam kebaikan. Allah juga memerintahkan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Menuju kepada kebaikan puncaknya surga, silahkan orang berlomba. Itu perintah. Kenapa kita butuh berlomba? Karena itu merupakan karakter umat dan itu karakter yang paling baik. Umat Islam, pewaris kitab Al-Quran itu karakternya ada 3. Summa aurusna kitab alladzina astofaina min ibadina. Kemudian Al-Quran saya wariskan kepada hamba-hamba pilihan kami. Jadi kita diberikan hidayah taufik masuk Islam dengan segala karakternya. Dia merupakan hamba-hamba pilihan. Lalu diantara hamba-hamba pilihan pokoknya dapat hidayah Islam, iman, tauhid, taat. Itu bobot orang yang jadi pilihan Allah itu ada 3. Ada yang dzalimun li nafsih, basa Jawane ndablek. Wong Islam tapi ndablek. Nah begitu. Bahkan banyak dolimnya, mahal taatnya. Walaupun kedolimannya tidak menyebabkan murtad keluar dari Islam. Yang kadang riba juga dimakan dan yang semisalnya. Yang nomor 2, ada orang yang muktasid, memiliki sikap iktisad, penuh dengan perhitungan. Semisal orang yang terjun di alam bisnis, bila sudah mendatangkan untung dia kejar, tapi sekira belum untung dia tidak mengerjakan. Bila betul-betul bahaya lari, tapi bila belum bahaya sebatas makruh dia pun juga masih tenang-tenang saja. Itu secara umum orang yang penuh dengan pertimbangan seperti itu. Dan itu merupakan cara berpikir orang yang terjun di dalam bisnis. Nah seperti itu. Ini sudah lebih baik daripada kelompok yang pertama yang banyak zalimnya. Satunya lagi orang yang sabiqun bil khairat, lomba di dalam kebaikan. Ini yang paling bagus. Gimana itu karakternya orang yang lomba di dalam kebaikan? Jangankan perintah dikerjakan, sunnah saja seolah itu wajib. Jangankan makruh jangankan haram ditinggalkan, makruh seperti haram. Bahkan yang mubah-mubah dia tidak bermudah-mudah untuk mengambil kecuali betul-betul perlu dan memang itu menjadi sarana ketaatan. Bila sebatas bermubah bersenang saja dia menjaga diri. Ini luar biasa orang yang memiliki sifat sabiqun bil khairat. Apa tadi karakternya sabiqun bil khairat? Jangankan perintah dikerjakan, sunnah saja seperti perintah wajib. Jangankan haram ditinggalkan, makruh seperti haram. Ini betul-betul zuhud, betul-betul wirai. Bahkan kepada yang mubah-mubah dia jaga diri. Walaupun boleh dengan penuh pertimbangan. Pertimbangannya apa? Mubah itu nanti akan dihisab. Sekira bisa mendukung kepada kebenaran, ia ambil. Untuk nafkah diri itu wajib, nafkah keluarga wajib. Memberikan santunan kepada kaum muslimin fakir miskin wajib. Untuk haji wajib, untuk mendanai jihad wajib. Ya ambil yang mubah. Kenapa? Betul-betul menjadi sarana. Dan nanti hukumnya akan ikut kepada yang diberi sarana.
La yatimu al-wajibu illa bi fahuwa wajib. Sebuah sarana yang kewajiban belum bisa sukses kecuali didukung oleh sarana, maka sarana pendukung terwujudnya kewajiban juga hukumnya ikut wajib. Maka mubah yang kayak begitu baru ia ambil, tapi sekira bukan yang kayak begitu, dia jaga jarak. Kenapa? Akan dihisab. Dan dia betul menginginkan adalah dengan hisab yang mudah, yang ia doa, Rabbi hasibni hisaban yasira, ya Allah hisab saya dengan hisab yang mudah. Itu hanya ditampakkan, setelah itu sudah berlalu saja kamu. Itu namanya hisab yang mudah, hanya arudun dikitone tok salapan, kamu gak ada masalah, terus dicek, ya sudah lengkap, silahkan terus. Senada dengan itu orang yang sabiqun bil khairat, dan sifatnya merupakan sifat yang paling bagus. Pendorong yang lain selain itu merupakan sifat yang paling bagus dan aman, hisabnya mudah. Orang pun juga butuh berpikir sebagai pendorongnya adalah sehebat apapun orang beramal, berapapun lamanya segala daya dikerahkan, itu belum ada orang yang sudah terjamin bisa masuk surga. Sebagaimana pesan Nabi SAW, inna ahadakum la yudkhilahu amalul jannah. Satu di antara kamu, gak ada satupun semata hanya mengandalkan amalnya yang sudah terjamin masuk surga, tidak ada. Siapapun itu, tertakwa, terbaik, terhebat, semata hanya dengan amalnya masuk surga, gak ada. Inna ahadakum la yudkhilahu amaluhu al jannah. Sahih Muslim itu hadisnya. Mereka tanya, wa mata ya Rasul, apakah engkau juga belum? Engkau kan seorang nabi, seorang rasul, termasuk ulul azmi, bahkan terbaiknya ulul azmi. Bahkan di sisi Allah diberikan kedudukan khalil, bukan sebatas habib, dicinta dengan kelas istimewa, menggunakan kata khalil. Manusia punya khalil, dicinta istimewa. Allah punya khalil, dicinta istimewa. Tetapi kadar yang dicinta oleh makhluk dan kadar yang dicinta oleh Allah sama-sama menggunakan kata khalil, maka khalil di depan Allah itu lebih tinggi daripada manusia punya khalil, orang yang dicintai dengan sesama. Engkau kan sebagai Khalilur Rahman, engkau yang paling takwa, paling taat, apakah amalmu juga belum memasukkanmu ke dalam surga, terjamin semata oleh amalmu saja? Apa jawabnya? Wa ma'ana, saya juga belum. Jadi kalau Nabi saja belum, seperti apa kita? Sementara sahabat yang paling hebat itu belum ada yang setara dengan Nabi. Sahabat saja ketika mencaci kepada sahabat yang lain dikatakan la tasubbu ashabi. Karena juga ada dua sahabat yang saling mencela. Yang satu generasi awal, yang satu generasi berikutnya. Generasi berikutnya itu ada yang mencela kepada generasi yang sebelumnya. Ketika ketahuan di depan Nabi SAW dikatakan, la tasubbu ashabi, kamu jangan cela sahabatku. Walaupun kamu sahabatku juga, cuma kamu lebih akhir, kamu jangan mencela kepada sahabatku yang dia itu masuk Islam lebih awal. Dikatakan di situ, andaikan satu di antara kamu punya harta sak gede gunung Uhud, bentuknya emas, lalu ia infakkan total, ternyata amalmu bila dibanding dengan amal yang kamu cela, kelasnya yang kamu cela infaknya sak gede gunung Uhud, kamu paling itu hanya 1 mut atau setengahnya saja. Sahabat saja ada yang digitukan, lalu di bawah sahabat lebih bawahnya lagi. Apalagi kita sudah generasi keberapa ini? Nabi turun sahabat, sahabat masih berkelas-kelas, turun tabiin pun juga masih berkelas-kelas, turun tabiin berkelas-kelas juga. Setiap jenjang pun juga berkelas-kelas, ada yang terbaik, ada yang di bawahnya. Kita kira-kira keturunan yang keberapa ini? Anak, ada orang tua, turun anak, turun putu, turun buyut, turun canggah, turun wareng, udek-udek, gantung siwur, turun pitu gitu loh ya. Wah, wongnya sugih, dipangan pitung keturunan rantai entek, saking nopo
Sugi. Ini kira-kira dari Nabi kepada kita sudah berapa generasi? Jelas kita berada di belakang, nggak bisa menyusul kepada mereka secara amal. Nabi saja yang terbaik itu belum bisa menjamin amalnya masuk surga, apalagi kita yang sangat jauh. Illa ayataghammadaniya bi rahmati aw bi fadil aw bi maghfirati, kecuali apabila Allah berkenan mencurahkan rahmatnya, fadilahnya, ampunannya, itu baru nanti akan terdongkrak. Bisa masuk karena rahmat Allah, bisa masuk karena fadilah Allah, bisa masuk karena ampunan dari Allah, itu baru bisa masuk. Bahkan nanti akan dijadikan sebagai pewarisnya. Aslinya tidak mendapatkan, tapi diberikan warisan sehingga mendapatkannya. Itu begitu status masuk surga. Nah, karena nggak ada satupun orang yang dengan amalnya itu masuk surga, berarti nggak ada orang yang bisa menjamin amalku sudah cukup, nggak ada. Hebat saja belum, apalagi saya. Bila kita menyadari yang kayak begitu, kita nanti tidak akan banyak terlalu jelimet, baru tandang bila sudah dikatakan apa? Wajib. Tapi yang ada, waduh, berapapun amalku belum cukup. Kalau saya masih menunggu-nunggu, terlalu pilih-pilih, tebang pilih, yang hebat saja belum, kalau saya tebang pilih dapat apa? Bila ini yang jadi pertimbangan kita tidak usah memikir wajib atau tidak wajib. Saya butuh dekat kepada Allah, mana ilmunya, mana yang mengandung pahala, semangat mengerjakan. Bila beberapa pekerjaan itu ada nilainya berbeda-beda, yang wajib dulu dikerjakan, ketika sudah baru berikut-berikutnya, tapi itu semangat semuanya. Maka apabila kita punya pemikiran yang kayak begini, maka kita tidak usah tebang pilih, lek wajib ditandangi, lek orang wajib nggak usah ditandang, nggak begitu. Tapi nanti akan apa? Semangat. Kenapa? Belum cukup masalahnya, belum cukup. Apabila kita punya pemikiran yang kayak begini, itu nanti yang paling selamat dan yang paling baik. Walaupun mengenal hukum fikih yang 5, apa hukum fikih yang 5? Wajib, apalagi sunnah, apalagi mubah, apalagi makruh, apalagi haram, perlu untuk skala prioritas, perlu. Bahkan satu kesempatan harus. Ketika sudah tahu, itu bukan kunci, tapi yang paling jadi kunci adalah kesadaran berlomba. Itu yang paling utama. Kesadaran apa? Berlomba. Lalu pendorong yang lain, selain memang itu hari yang sangat utama, fadilahnya besar, dan juga ada pendorong kita belum cukup, yang lain lagi itu adalah karena besarnya fadilah. Bukan sebatas 10 kali, 700 kali, kelipatan nggak bisa dihitung. Fadilah ini berlaku untuk umum. Di bulan haram lebih istimewa, 10 hari awal bulan Dzulhijjah lebih istimewa lagi. Bila kita menyadari fadilah yang kayak begitu, itu walaupun tidak sampai diwajibkan, dia akan semangat untuk apa? Beramal. Kenapa? Ini fadilah besar. Sebagai pembuktian keimanan, buktinya terpanggil, sehingga nanti dia akan bekerja keras. Dan orang dikatakan sukses mendapatkan fadilah itu bukan harus terbukti bisa menyembelih, tetapi dia akan dikatakan sukses itu ketika mendapatkan kriteria orang-orang sukses. Siapa orang dikatakan sukses? Yang sudah bisa mewujudkan atau ada unsur yang lain? Jawab, ada unsur yang lain. Kalau dikatakan sukses bisa mewujudkan, semuanya tidak akan bisa. Di balik itu Allah ketika menugaskan juga sesuai dengan kemampuan, kondisi pun juga berbeda-beda. Makanya kunci sukses itu harus kita miliki. Apa itu? Punya niat. Saya tanya, di dalam kehidupan kita beribadah, apa yang paling penting? Di dalam kehidupan kita menghamba kepada Allah, apa yang paling penting? Iso ngamal atau iso infak? Jawabnya niat. Itu yang paling berat. Apa yang paling berat? Niat. Kenapa?
Pesan Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu harus ada niatnya. Amal terwujud itu harus ada niatnya. Kalau nggak ada niat nggak bisa terwujud amal. Dan nilai sebuah amal nanti akan dikaitkan dengan niat. Niatnya benar, hasilnya benar. Niat salah, juga hasilnya salah. Nah, karena amal itu akan terwujud ketika itu ada niatnya, baru nanti akan ada nilainya. Makanya dipaksa nggak masuk, nggak sengaja nggak sengaja nggak masuk. Tetapi yang punya niat itu nanti akan masuk. Makanya amal yang paling berat itu apa? Niat. Maka untuk itu bagaimana proses tumbuhnya niat? Itu ada beberapa langkah. Satu, harus punya ilmu syar'i. Orang tidak mungkin punya niat yang nanti akan dikatakan benar bilang nggak punya ilmu. Kenapa? Itu memang unsur penyusunnya. Yang nomor dua, manhajnya harus benar, bukan sebatas semangat cari, tetapi harus manhajnya benar. Yang dipelajari pun juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Itulah Al-Quran, ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, dipahami, diamalkan sebagaimana para sahabat. Yang nomor tiga, tertarik. Nomor tiga, paham dulu cari ilmu. Nomor dua, metodenya benar. Nomor tiga, paham. Makanya bila kita belajar itu harus paham. Makanya siapapun ketika menyampaikan kepada orang lain, upayakan yang kamu sampaikan itu bisa dipahami. Takalamu bima ya'lamun. Ayuh atuhibu ayukadzaballahu wa rasuluh. Bila kamu ngomong, upayakan yang kamu omongkan itu yang dipahami oleh orang lain. Jangan sampai membuat bingung dan itu sihir. Wa inna minal bayani la sihran. Ucapan yang membingungkan. Aku lek krungu malah gak paham, malah bingung, itu sihir. Dan itu tidak boleh ngomong kayak begitu. Makanya harus paham. Makanya bila kita belum paham, belajar lagi sampai paham dan minta-minta kepada Allah. Allahumma faqihni fiddin. Nah, begitu. Yang ketiga, bila sudah paham. Yang keempat, tertarik. Apa yang keempat? Tertarik. Dan ini termasuk hidayah taufik, tertarik itu. Karena nggak semua orang yang membaca paham itu tertarik. Belum tentu semua orang membaca itu mesti tertarik. Yahudi, Nasoro baca Quran enggak? Baca. Karena Allah telah menyebutkan ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Kenal kepada Nabi kita bagaikan orang tua kenal kepada anaknya, membaca. Quran pun juga terbuka, siapapun bisa membaca. Kenapa? Hudalinas, petunjuk untuk manusia. Siapa mau baca silahkan. Bahkan diperdengarkan hatta yasma'u kalam Allah, sampai mereka itu mendengar firman Allah. Tetapi apakah semua orang yang mendengar itu tertarik? Enggak semuanya. Abu Thalib walaupun cinta Nabi membela tapi enggak tertarik. Abu Jahal sangat paham tapi enggak tertarik. Abu Lahab sangat paham tapi tidak tertarik. Makanya ada rasa tertarik, termasuk hidayah taufik. Terjadi keserasian antara ilmu dan ketertarikan. Itu yang keempat, bila sudah tertarik nanti akan muncul niat. Ya Allah, kok gede banget ya, aku pengen banget. Disitulah ada niat. Berat nggak kalau gitu niat itu? Berat. Berat. Makanya amal yang paling berat itu adalah apa? Niat. Karena harus cari ilmu, manhajnya harus benar, harus paham, harus ada rasa ketertarikan. Minta pada Allah biar bikin tertarik. Habib liyal iman wa zayyinhu fi qalbi. Jawab, bikin saya suka kepada iman, hiaskan indah. Nanti apabila sudah tertarik, baru akan muncul hasrat niat untuk mengamalkan. Bila sudah mengamalkan, bekerja keras, itu sudah mencapai sasaran walaupun dia belum bisa melaksanakan. Sudah mencapai sasaran sesuai dengan ia niatkan. Aku pingin iso urunan bukan sebatas sing 2,5 juta, tapi ya sing 3 juta atau sak dhuwure, 3,5 juta, bahkan sak dhuwure. Berapa? 4 juta. Lek perlu nanti lebih gede lagi.
Sapi ini regane 70 juta dipikul wong 7, bayar 10 juta, aku pengen. Tapi begitu budal manjing, cik melangkah sak jangka, kemudian wongnya mati. Sukses atau gagal? Jawab, sukses. Kenapa? Sudah punya niat, ilmu sudah, manhaj sudah, paham sudah, tertarik sudah, berniat sudah, bekerja sudah apa? Melangkah, walaupun satu langkah. Targetnya aku urunan 10 juta. Cik sak jangka budal manjing mati. Dia sudah dianggap mengeluarkan dana korban urunan senilai berapa? 10 juta walaupun urung kerja, apalagi bayaran. Loh, ini kemudahan. Makanya Allah tidak salah membuat di antara hambanya itu miskin. Tetapi niat gak boleh miskin. Miskin harta boleh, miskin tenaga boleh, tapi niat tidak boleh miskin. Nah begitu, buta mata boleh, tapi buta hati gak boleh. Yang paling banyak itu buta hati masalahnya, gak punya niat tadi. Makanya walaupun kita itu miskin, gak punya harta, tapi punya niat, maka dia melangkah mendapatkan nilai yang paling tinggi. Makanya ketika Nabi SAW itu ngintip ke surga, yang paling banyak penduduknya kaya atau miskin? Fuqara dari muhajir. Sampai semisal Mus'ab bin Umair ketika meninggal, untuk kafan saja itu tidak cukup membalut tubuhnya walaupun hanya satu lapis. Miskin sekali. Untuk tutup kepala sikil yang brojol, tutup sikil kepala yang brojol. Itu sahabat di depan Nabi SAW. Akhirnya diinstruksikan untuk tutup kepala saja, kakinya dibruk-bruki suket. Langsung nggak kira-kira? Orang kayak begitu termasuk orang yang menjadi penduduk surga, yang diintip di surga termasuk orang-orang fakir dari muhajir. Tetapi niatnya luar biasa mereka. Boleh miskin harta tapi nggak miskin niat. Ini kesuksesan. Ini penting sekali. Makanya kita tidak usah kerontoh-rontoh nasib. Wonten sing meratapi nasibe. Kok ya ora gablek ora duwe apa-apa. Manjing sedina macul nganti kesel mek 35.000 ngoten nggih. Kapan nglumpuk dhuwit 3,5 juta iki mangane gek wareg. Wonten sing meratapi nasib. Gak usah meratapi nasib. Sibukkan cari ilmu dengan metode pemahaman yang benar. Pahami dengan sungguh, minta kepada Allah, bikin rasa suka kepada fadilah. Munculkan niat, budal walaupun sak langkah. Mati sudah mencapai kepada sasaran. Apa cita-cita tertinggi? Masuk surga Firdaus. Walaupun dengan satu langkah bisa nanti masuk surga Firdaus. Asalkan tidak buta niat. Itu yang paling penting. Nah, daripada itu ini sebagai pendorong kepada kita, termasuk nanti bisa melaksanakan penyembelihan binatang kurban. Berikutnya perincian nomor 3. Adapun yang dimaksud dengan ternak sebagaimana ada di dalam surah Al-Hajj yang ke-34, itu adalah bentuknya onta, sapi, dan kambing. Di surah Al-Hajj yang ke-34, apa yang Allah rezekikan kepada mereka dari an'am untuk disembelih, itu bentuknya adalah boleh pilihan onta bisa, sapi bisa, kambing bisa. Makanya kata ternak ya 3 ini. Maka kita tidak usah cari binatang yang lain. Kenapa? Tafsir ternak yang disembelih pada korban itu adalah maknanya 3 tadi. Berikutnya, untuk kambing itu boleh ditanggung sendiri atau bersama keluarganya. Wong sitok 1 kambing atau 1 keluarga 1 kambing, itu boleh sebagaimana pada riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ini saya ringkaskan saja di dalam kitab Fikih Al-Wajiz oleh Syekh Abdul Latif Al-Badawi. Apabila patungan, urunan, itu boleh 7 orang untuk memikul 1 sapi. Ini juga pada riwayat Tirmidzi dan juga Imam Nasai.
atau 7 orang untuk memikul 1 onta. Tapi kayaknya untuk kita kayaknya ya jarang untuk onta. Atau apabila onta itu mahal, sulit dicari, 1 onta untuk 10 orang juga boleh. Khusus untuk onta, 1 onta bisa untuk ber-7, bisa dipikul orang ber-10. Kemudian untuk kambing, setiap diri 1 atau 1 keluarga 1, tapi boleh juga seorang menyerahkan 2 ekor kambing juga boleh. Karena Nabi SAW juga menyembelih dengan kabsyain, 2 ekor kambing sebagaimana di muttafaq alaih Sahih Bukhari Muslim. Berikutnya perincian nomor 5, yang tidak boleh dijadikan binatang kurban. 1, buta yang sudah jelas butanya, bukan sebatas kena bleduk malih brebes abang sapi ini meripati loro, itu tidak masalah, itu boleh-boleh saja. Yang nggak boleh itu apa? Buta. Apa bahasa Jawa nih? Picek ngoten nggih, nun sewu. Yang kedua sakit berat, bukan sebatas sakit lemek dingklange ukur-ukur ngoten nggih, enggak seberapa, mungkin rodok linu dingklang enggak mengapa. Tapi itu tidak mempengaruhi nilai dagingnya. Demikian juga pincang sing berat, napa basa Jawa nih? Peyok, bukan sebatas dingklang nggih. Ning napa? Peyok, sehingga menjadi kurus kering karena enggak bisa kesana kemari. Demikian juga tua renta. Wis kuru tua renta ketot-ketot apane sing daring sepuh pisan. Iya. Itu di dalam riwayat Ibnu Hibban, 4 cacat besar di atas enggak sah untuk apa? Menjadi binatang kurban. Bila cacatnya kecil dan yang lain-lain itu enggak jadi masalah, intisarinya adalah nilai dagingnya bagus. Masuk perincian yang nomor 6. Tentang kepada siapa itu dibagikan. Jawabnya, sebagian boleh dimakan oleh si pengorban bersama keluarganya. Yang kedua, bisa disodakohkan kepada orang yang pantas untuk mendapatkan sodakoh. Sebagaimana ada di Al-Hajj yang ke-36, fakulu minha wa'imul qani wal mu'tar kadzalika sakharna halakum la'allakum tashkurun. Fakulu, silahkan kamu yang menyembelih binatang korban memakan, silahkan boleh. Wa'timu, dan berilah makan, berarti sedekahkan. Al-qani kepada orang yang tidak suka minta-minta. Wal mu'tar, dan orang yang suka minta, artinya butuh yang kadang meminta. Jadi sedekah fungsi ini bersifat umum, nggak harus tertuju kepada fakir miskin. Yang penting ini adalah untuk bahagia bareng, saya menyembelih bersama keluarga makan, punya tetangga, kenalan, kerabat, mereka butuh, demi dikirimi. Siapa? Kaya miskin nggak jadi masalah. Itu tentang kemana binatang itu dibagi seperti itu. Berikutnya tentang menyembelih. Sering muncul pertanyaan, apakah boleh seseorang berkorban tapi diniatkan untuk nama si fulan? Ini korbanin Mbah Kung, Mbah Putri, Bapak, Ibu. Maka jawabnya, upayakan menempuh cara yang utama saja. Kalau di atas namakan A, B, C, dikhawatirkan nanti yang mendapatkan fadilah terbatas. Tapi bikin yang bersifat umum sehingga harapan terpenuhi dan semua mendapatkan hal yang semisal, ini lebih baik. Makanya lafaz yang diucapkan ketika orang itu menyembelih itu adalah dengan Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin summa yudhahi bih, rawahu Muslim. Saya menyembelih dengan menyebut nama Allah, Bismillah. Ya Allah, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umatnya Muhammad.
Semoga nilai binatang kurban ini manfaatnya, bila andaikan itu punya nilai 4 juta umpamanya, wedhus iki regane 4 juta. Siapa yang mendapatkan fadilah senilai 4 juta? Ya kepada yang berkorban, kepada keluarganya. Makanya ketika kita menyembelih boleh mengatakan bismillah, Allahumma taqabbal minni wa min ahli. Menyembelih dengan bismillah, ya Allah terimalah ini dari saya juga dari keluarga saya. Berapa keluarganya? Enggak tahu. Berapa jumlah keluarganya? Enggak tahu. Itu doa, semoga masing-masing anggota keluarga mendapatkan nilai binatang korban yang sembelih. Andaikan 4 juta, semuanya mendapatkan nilai 4 juta. Lebih luas daripada dikatakan ini kagem Mbah Kung. Nanti dikhawatirkan hanya Mbah Kung yang dapat fadilah. Tapi luaskan saja. Dan Allah itu memang rahmatnya itu luas, jangan disempitkan. Sebagaimana ada pada surah Tur, walladzina amanu wattaba'thum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amrin syai' kullu mri'in bima kasaba rahim. Orang tua yang beriman ditindaklanjuti oleh anak turun yang beriman. Berapa jumlah anak turunnya? Dzurriyyahnya berapa jumlahnya? Gak tahu. Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW yang didoakan umurnya panjang banyak anak, sahabat yang meninggalnya paling akhir. Itu sampai ketika meninggal masih meninggalkan anak dalam kandungan. Umurnya gak tahu lah, sekitar 90 atau berapa. Ketika meninggal masih punya anak dalam kandungan. Begitu anak lahir jadi tabi'ut tabi'in, yaitu Imam Malik. Itu ternyata didahului kematian anak cucunya nganti 300. Timbai cek seger meger anak putune yang mati berapa? 300. Yang urip berapa kira-kira? Itu memang didoakan banyak anak, banyak harta. Makanya namanya dzurriyyah itu berapa jumlahnya nggak tahu. Makanya orang tua yang beriman ditindaklanjuti oleh anak itu yang beriman. Siapa di antara mereka nanti mendapatkan nilai paling tinggi, semuanya akan terangkat. Asalkan sama-sama mukmin dan tidak ada pemutus pembatal amal. Ini cara yang luas. Makanya kita tidak usah repot gimana ini korban untuk nama A, nama B, tidak usah. Cukup menggunakan bahasa yang luas. Ya Allah terimalah ini dari saya dan juga dari keluarga saya. Harapannya semuanya mendapatkan nilai yang semisal. Andaikan yang disembelih harganya berapa? 4 juta atau 10 juta, masing-masing mendapatkan nilai pahala sejumlah itu bersama kelipatannya. Luas sekali kalau begitu. Luas sekali. Sehingga kita pengen luas, Islam lebih luas lagi. Makanya kita suruh berdoa, perbanyak. Sahabat mengatakan, idzan nukthir, kalau gitu kita perbanyak. Apa jawab Nabi SAW? Allahu akbar. Pemberian Allah lebih banyak lagi. Maka yang luas jangan dipersempit. Berikutnya kita masuk poin yang ke-8 tentang keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Apa keutamaannya? Yang sekarang bulan Dzulqa'dah pun tanggal pinten nggih? Yes, yang paling penak 10 hari terakhir ngoten nggih. 10 hari terakhir. Kira-kira loh nggih. Tanggal 19 bulan Juni ini, itu tanggal 1 bulan Dzulhijjah kira-kira tanggal 19 kan pun tanggal pinten gini nggih 12 nggih 11 ya, berarti kita sudah berada pada 10 hari yang terakhir. Makanya kita sambut apa fadilah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kita jalan 9 hari ke depan habis, nanti masuk pada bulan Dzulhijjah. Itu fadilahnya apa? Hadis di dalam Sunan Abu Dawud dikatakan dari Ibnu Abbas. Qala cerita, qala dawuh Rasulullah SAW. Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari. Al amalu asolihu, amal soleh, fiha, di hari-hari itu. Ahabu ilallah, paling dicinta oleh Allah, min hadil ayam, daripada hari-hari ini. yakni yang maksud apa hari-hari itu? Yang masalah paling dicinta
Yang maksud adalah ayyamal ashri, hari-hari yang 10. Itu awal bulan Dzulhijjah, 1, 2 sampai 10. Kalau mereka menanya, ya Rasulullah SAW, wala jihadu fisabilillah, tidak juga jihad? Yang dimaksud dengan paling dicinta kelasnya amal sunnah, nggak sampai kepada kelas apa? Wajib. Hukum jihad itu apa? Hukum jihad, amal sunnah yang paling sunnah jihad itu. Nanti akan wajib bila memang imam mewajibkan. Selagi imam tidak mewajibkan termasuk amal sunnah. Bila wajib itu fardunya fardu kifayah. Tapi bila imam mewajibkan kepada yang mampu, semisal perang tabung, nanti akan berubah jadi wajib karena ada instruksi baru. Selagi tidak menggunakan bahasa umum kata jihad, itu amal sunnah yang paling sunnah. Tapi amal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih gede lagi daripada itu. Makanya sahabat menanya, tidak juga jihad melebihi ya? Kalau jawabnya wala jihad, tidak juga jihad fisabilillah, illa kecuali rajul, seseorang kharaja, keluar ke medan jihad, binafsih wa malih, membawa diri dan hartanya, falam yarji min dzalika bisyai, tidak ada yang pulang. Orangnya nggak pulang, kenapa? Mati di medan perang, ditanam di area peperangan, nggak pulang. Demikian juga hartanya mungkin dirampas musuh. Dirampas musuh. Itu luar biasa fadilahnya. 10 hari yang awal ini yang nggak bisa menandingi. Tapi selagi belum yang ini, maka amal soleh di 10 hari awal itu lebih dicintai. Ini kira-kira kapan kita punya kesempatan terjun ke medan jihad? Kapan? Berat kan? Menggairahkan juga masih berat. Andaikan bergairah, misalnya adanya membela saudara kita di Palestina pun juga yang rono duitnya piro juga berat, berangkatnya, pulangnya, sanguni, dan yang lain-lain. Belum lagi izin kepada pemerintah boleh apa enggak, sebelumnya pada orang tuanya dulu. Repot kan? Repot. Tetapi 10 hari awal itu dibikin sangat mudah sekali. Pokoknya 9 hari ke depan kita masih hidup, masuk kepada 10 hari pertama, disitulah amal soleh paling dicinta. Jihad nggak melebihi. Ini kan luar biasa kan fadilahnya. Makanya Allah tidak pilih kasih yang dicintai sebatas mereka yang terjun. Enggak, siapapun dapat kesempatan, bahkan dengan cara yang lebih mudah. Apa? Manfaatkan dengan peningkatan amal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Semuanya punya kesempatan. Ini kira-kira yang berat itu niate atau ngamali? Niate. Makanya kita butuh mendorong-dorong apa fadilah, biar ada rasa suka. Kurang suka ndonga, ya Allah bikin saya suka kepada gede ini amal soleh. Nanti kesengsem amat jatuh cinta kepada besarnya fadilah, itu nanti akan luar biasa semangatnya. Itu penting sekali. Berikutnya, di antara amal soleh yang bisa dikerjakan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, sekira mampu silahkan puasa selama 9 hari. Saya bacakan hadisnya. An ba'di azwajin Nabi sallallahu qalat, karena ada Rasulullah sallallahu yasumu tis'a Dzulhijjah, puasa 9 Dzulhijjah. Tis'un itu 9 atau ke-9? Tis'un, ayo 9 atau ke-9? Sem atau ke? 9 atau ke-9? 9. Kalau ke-9 apa lafadznya? Tasik. Hari ke-9 ikuti isim fa'il, tasik. Tutuk tasik basa Jawa. Boneh tasik lunga yang Jawa Barat, tasik Malaya, bukan. Tapi tasik bahasa Arab tis'un, tasik ikut isim fa'il yang ke-9. Di sini menggunakan bahasa tis'un, tis'a Dzulhijjah. Ini termasuk dasar. Kata Syekh Albani hadisnya adalah sahih. Itu buat yang mampu silahkan.
9 hari. Dia nggak mampu, tanggal 9 nanti diupayakan nggak ketinggalan. Seolah nanti akan menjadi pengampun dosa kecil selama 2 tahun. Selain tanggal 9 ada waktu longgar Senin Kamis, silahkan. Apabila memang belum bisa 10 hari, dipotong tanggal ke-10 karena yang ke-10 tidak boleh. Berikutnya, di antara amal soleh yang bisa diperbanyak adalah memperbanyak takbir sebegitu masuk bulan Dzulhijjah. Diperbanyak takbir itu di antara amal soleh sejak masuk bulan Dzulhijjah. Biasanya masyarakat memperbanyak takbir di Idul Adha kapan? Nilai ini biasanya. Seringnya sudah poso selesai, masuk maghrib, kemudian menggema takbir di mana sampai hari Tasyrik. Maka kesempatan yang diberikan pada kita lebih luas. Kapan? Sejak masuk bulan Dzulhijjah, zikir spesial yang amat sangat dianjurkan dengan memperbanyak takbir. Sekarang saya bacakan poin yang ke-10, tema masalah itu. Qala Ibnu Abbas tentang nukilan ayat yang ada di Al-Baqarah 202. Wadkurullaha fi ayyamin ma'lumat, supaya kalian memperbanyak zikir kepada Allah di hari-hari yang dimaklumkan. Apa yang disebut dengan hari-hari yang dimaklumkan? Ayyamul Ashr, itu adalah hari-hari yang 10. Jadi begitu masuk bulan Dzulhijjah, hari-hari yang 10, silakan memperbanyak takbir. Dan juga diperintahkan wa ayyamul ma'dudat, itu hari Tasyrik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala juga wadkuru wa yadkuru smaullah fi ayyamin, yang lain lagi wadkurullah fi ayyamin ma'dudat, di hari-hari yang dihitung. Tafsirnya itu adalah hari-hari Tasyrik. Sekarang kita lihat bagaimana praktek sahabat tentang memperbanyak takbir di hari-hari yang 10. Saya bacakan. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani, keduanya keluar ila suq, ke pasar, fi ayyamil ashr, pada hari-hari yang ke-10. Ini jelas, ini dalilnya. Itu Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Juz yang kedua, bab yang ke-20. Siapa tadi orangnya yang ke pasar? Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Itu di hari-hari yang 10 itu keluar menuju ke pasar. Yukabiru ini keduanya bertakbir. Ini kalau kita ke pasar takbiran, apa komentar wong sak pasar? Napa komentare? Takbiran kok nek pasar, iki carane ngobati piye kira-kira ngoten iki. Lo ngajak bae kok malah dikomentar lek ngobati piye? Dikira rada miring napa-napa kok dadak ngobati gimana? Itulah masyarakat yang butuh untuk kita tingkatkan keilmuannya. Lewat media ini semoga nanti menyebar. Keduanya keluar ke pasar bertakbir, wa yukabiru nasu bi takbirihim, ternyata wong sak pasar bertakbir mengiringi takbir keduanya. Tahu mereka siapa Ibnu Umar? Ulama. Tahu mereka siapa Abu Hurairah? Ahli hadis. Ke pasar bertakbir, mereka langsung menghargai dan menyambut takbirnya. Bukan berkomentar like ngobati. Gimana? Langsung ikut bertakbir. Kalau begitu, ini merupakan dalil kepada kita, praktek mereka itu ada seperti itu. Lihat saja nanti insya Allah ketika masuk pada bulan Dzulhijjah, pemerintah Saudi pun juga mengirimkan kendaraan keliling untuk bertakbir, mengajak masyarakat memperbanyak takbir. Itu termasuk sunnah. Memperbanyak takbir sejak kapan? Masuk bulan Dzulhijjah. Wa kabbara Muhammad ibnu Ali khalfa an-nafilah. Demikian juga Muhammad bin Ali bertakbir di sesudah sholat sunnah. Artinya sholat wajib selesai, zikir, sholat sunnah. Nah, di situ juga memperbanyak takbir. Bila khawatir jamaahnya enek sing repot segera pulang, ketika berjamaah salam sebelum zikir, itu dipancing dengan takbir beberapa kali begitu supaya mereka juga bertakbir juga silahkan. Itu untuk memancingnya saben-saben sholat 5 waktu. Dan nanti prakteknya diupayakan memperbanyak takbir sambil berjalan, sambil duduk, sambil istirahat dan sebagainya.
sehingga gerak-geraknya bibir itu spesial. Zikir khusus di hari itu adalah apa? Memperbanyak takbir. Memperbanyak takbir. Hadisnya itu ada sahih, ada sahih Bukhari. Sekarang pensarannya berkata Ibnu Abbas, yufassiru radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas semoga Allah meridhai kepada keduanya, dia dan bapaknya, tentang makna ayyam al-ma'lumat pada qaulihi wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan juga ayyamul ma'lumat pada qaulihi wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat sudah kita sebutkan di atas, yaitu al-awwal min dzulhijjah, yaitu sejak awal dari bulan Dzulhijjah. Ayol ikhwah azza subhanahu wa ta'ala, itu materi yang tersampai pada kesempatan kali ini dalam waktu 1 jam 1/4 ternyata sudah selesai. Semoga apa yang telah kita sampaikan terdengar, dipahami, akan menjadi pendorong kita sehingga kita bisa mendapatkan hasil besar dengan diberikan kesempatan masuk pada bulan Dzulhijjah. Sebelum kesempatan terbuka pertanyaan kita sampaikan, ada 2 potong kecil kertas, isinya setelah salam dijawab waalaikumsalam, apakah yang menjual hewan kurban mendapatkan pahala? Secara umum berdagang termasuk kerja itu dapat pahala karena melaksanakan syariat, sebab akibat ada perintah fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadillah. Silahkan kamu bertebaran di bumi cari rezeki. Jadi kerja itu termasuk ibadah. Makanya ambil kerja yang halal, jangan kerja yang haram. Ketika mendapatkan hasil untuk nafkah diri, nafkah keluarga itu juga berpahala. Karena ada perintah wa ati kulli haqqin haqqah, masing-masing pihak yang punya hak beri haknya. Itu termasuk infak. Di hadis yang lain, hatta taj'alu ma fi fimratik, sampai apa yang dimakan keluarga itu infak. Sampai kita ngingoni kewan termasuk infak. Bab ketika punya kewan nggak dingoni mati keluwen, kayak kisahnya perempuan yang memenjara kucing, neraka kan? Jadi memberikan pakan kepadanya termasuk infak. Apalagi dia menyiapkan binatang-binatang nanti bisa dijual pada Idul Adha, itu lebih gede lagi. Karena membantu kepada kaum muslimin untuk mereka yang mau korban mendapatkan sarana yang mudah. Bakul sudah nyepai kabeh sehingga belinya mudah, tinggal pilih. Itu lebih gede lagi itu nilai pahalanya untuk diniatkan seperti itu. Untuk niat kerja saja sudah gede, apalagi untuk menolong supaya memudahkan orang membeli binatang kurban. Tapi ya yang jujur-jujur saja buat penjualnya. Apa hukum menjual daging kurban? Kalau yang menjual itu panitia, tidak boleh. Yang menjual itu orang yang korban sendiri, tidak boleh. Yang korban itu memang untuk dimakan, untuk keluarga, dan untuk disedekahkan. Berarti yang dilarang menjual siapa? Sing pekorban, tidak boleh menjual. Yang ada adalah setelah disembelih makan. Sebagian iya sedekahkan, itu tugasnya. Sampai sak tali ini sedekahno. Gimana dijual? Nggak boleh. Panitia menjadi wakil, nggak ada kewenangan. Yang punya saja nggak punya hak menjual, wakilnya dari mana dia mewakili? Kan nggak ada alasan mewakili. Nanti menjual berarti dia adalah nggak bisa dipercaya, nggak bisa menjadi wakil. Tetapi apabila misalnya saya dapat pemberian dari siapa begitu, diterni, ngapunten Pak, niki wonten titipan daging kagem panjenengan, saya terima, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Saya sudah mendapatkan kepemilikan pribadi, saya jual boleh? Ya jual boleh. Kenapa? Saya mendapatkan pemberian milik saya pribadi, saya jual boleh. Jadi saya mendapatkan seperti itu, mau saya makan boleh, saya sedekahkan, saya jual pun juga nggak jadi masalah. Berikutnya kesempatan pertanyaan terbuka, disilahkan. Dalam sangklir
alat produksi sperma namung siji ngoten nggih sangklir niku nggih. Selagi itu nilai kambingnya sempurna, dagingnya sempurna, umurnya sudah setahun sempurna, standar daging itu enggak cacat sama sekali, sangklir enggak masuk dari 4 cacat, monggo. Apalagi enggak usah jadi pantangan. Nek kono-kono bikin pantangan, alih didol murah, sing niki sempurna, cilik tapi luaran. Sing iki gede tapi sangklir rada murah, ya tuku sing sangklir wae gak apa-apa lah ya. Dagingnya luweh wakeh, mantap, luweh enak, mungkin begitu. Regane luweh murah sehingga nanti yang dapat membagi lebih banyak, lebih berkah. Monggo, nggak jadi masalah. Apalagi, gih. Ada yang mensyaratkan kudu poel, ada yang mensyaratkan kudu binatangnya jantan. Saya pernah ditanya, Ustaz, apa boleh menyembelih kambing perempuan? Saya katakan nggak boleh, karena perempuan itu kanggone kangge manusa. Kok kambingnya perempuan? Kok gegek bojomu kamu anggap kambing? Saya katakan nggak boleh. Kambing perempuan nggak boleh. Kenapa? Kadang nesu bojone dikatakan kambing-kambing begitu ya. Tapi lek kambing betina boleh. Lek kambing perempuan tidak boleh, tapi lek kambing betina boleh. Gak apa-apa. Kenapa? Kambing perempuan lek wayah nesu bojone di kambing-kambing gitu, dan kambing perempuan belah bojone nggak boleh kan ya. Gak boleh kambing perempuan, tidak boleh. Tapi lek kambing betina boleh, asalkan terbebas dari 4 cacat. Nah begitu. Adapun powel itu biasanya wong-wong gitu membuka mulutnya les tahu cepot untu, katanya itu apa? Poel. Engko sana sing mikir aya, enek sing bikin rekayasa, rumah cepot engko malah dicatem ben cepot, lawang didol ben tambah akeh ki lho dibuka mulutnya wis poel gitu. Padahal rong umur misalnya. Itu juga saya belum mengetahui standar namanya poel, yang itu musinnah. Musinnah itu sudah berumur. Umur untuk kambing, bila kita buka kitab-kitab syariat itu setahun. Berumur untuk sapi, itu kata musinnah itu 2 tahun. Musinnah untuk onta sekitar 5 tahunan. Wallahu a'lam. Dan untuk kambing tertentu yang mempunyai pembawaan gampang gede, itu 6 bulan boleh. Kambing yang punya bawaan gampang gede. Andaikan pitik enek sing panggah jelek kuntis cilik, enek sing gampang gede. Pitik napa? 40 dina wis 2 kilo. Tapi lek pitik wareng ngono kira-kira 40 dina sik panggah sak bluluk ngoten. Jadi untuk kambing tertentu yang punya bawaan gampang gede, siap konsumsi pada umur yang masih kecil, 6 bulan itu boleh. Tapi enggak semuanya. Tapi untuk kambing tertentu yang memang punya bawaan paling gede. Jadi persyaratan kudu poel itu kita belum menjumpai. Adapun tentang kelaminnya itu jantan atau betina enggak jadi masalah. Wallahu a'lam. Apalagi habis. Ini ada barang di atas meja. Kan saya sampaikan pertanyaan. Siapa dari jamaah yang hadir tertarik mengikuti kajian sunnah setelah mendapatkan hidayah, cinta kepada sunnah, rentang waktu 6 bulan terakhir? Ini ahlu sunnah sing si anyar-anyar, angkat tangan. Semoga mendapatkan apresiasi, penyemangat. Kenal sunnah, semangat ngaji 6 bulan terakhir. Sinten? Nah ini tugas kita ini supaya agresif ini. Dakwah sono sini nanti biar yang ikut sunnah itu semakin banyak.
Masa 6 bulan terakhir nggak bertambah anggota saudara kita, gimana ini? Ini dakwahnya kurang dikembangkan kalau begitu. Ayo, 6 bulan terakhir ini kita pengecekan, supaya kita lebih menggiatkan ini, menggiatkan dakwah kita. Semoga nanti semakin bertambah banyak. Belum ada? Ini yang lawas-lawas nanti bisa mencari teman supaya bertambah banyak. Kalau pahala dakwah itu luar biasa. Nomor 2, bila 6 bulan terakhir belum ada, siapa kenal sunnah semangat cari ilmu setahun terakhir? Suka nggak ada juga. Apa jumlah yang ngaji segini sudah marem gitu loh ya? Ya tambah no, cari teman yang ikut kajian lebih banyak lagi, nanti agresif gitu loh. Monggo. Gimana? Oh, nggak ada di sini tapi prosesnya. Oh gitu, boleh monggo. Ibunya ikut rawuh di sini 6 bulan terakhir atau setahun terakhir, iya. Boleh, fadhol, panjenengan tidak mriki. Nah ini apresiasinya oleh panitia, disiapin sarung, nanti bisa untuk baju sholat bagian bawah. Tapi kok sarung? Enggak apa-apa kan, untuk bawah kan enggak apa-apa kan. Boleh. Nanti dihadiahkan kepada suami tetangganya kan juga boleh, fadilahnya luas, dipakai sendiri monggo. Fadhol. Gimana? Juga termasuk? Mau? Enggak. Ya monggo, tidak beri. Setahun terakhir, alhamdulillah. Semoga nanti ada yang lain-lain lagi. Ada apresiasi ini supaya menjadi penyemangat. Masih satu lagi, boleh angkat tangan. Belum. Nah, semoga nanti kita semakin semangat, agresif mencari teman-teman baru yang bergabung dalam sunnah. Setahun masih bertambah 2 yang terdeteksi. Walaupun yang lain saya kira banyak yang belum sempat. Kalau belum ada, sekarang pertanyaan nomor 2. Setelah kita uraikan, orang yang mendapatkan nilai pahala bukan sebatas jelas duwe iso untuk urunan atau beli sendiri. Ternyata setelah kita mengetahui orang itu bisa sukses dengan niat. Sementara kegiatan kita, ibadah kita sing paling awabot napa niku wau? Niat. Siapa yang setelah mengikuti uraian kajian di atas ternyata timbul semangat, ya Allah, ternyata yang punya kesempatan bisa berkorban bukan sebatas sing duwe-duwe. Sing randuwi asalkan seneng golek ilmu, metodenya benar, paham, ada rasa tertarik, niat, cik melaku sak jangkah, ternyata andaikan ada udzur enggak situ, nanti pahalanya sudah tersampai, wasa luar biasa. Lek ngono, aku tak niat korban, angkat tangan. Fadhol, masih ada satu ini, silakan ke sini. Silahkan semuanya meniatkan, karena nilai bukan pada mampu mewujudkan, tetapi berangkat dengan niat, fadilahnya besar. Demikian yang kita sampaikan kali ini. Semoga apa yang telah tersampaikan Allah memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.